Sebenarnya itu adalah pencegahan dari masuknya virus-virus. Dengan kita melakukan istinsyaq dan istinsar itu, maka virus-virus yang awalnya lengket di dalam rongga-rongga hidung kita itu akan keluar dengan air yang kita masukkan. Awalnya kita masukkan, setelah itu kita keluarkan. Namun banyak orang yang tidak mengetahui ini, sehingga mereka menyepelekan yang namanya istinsyaq wal istinsar. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang fikih ibadah, yang salah satunya adalah tentang berwudu, taharah. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah muka wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu atau basuh kepalamu dan kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Ini adalah dalil yang sangat-sangat jelas bahwasannya kita sebelum melaksanakan sholat malah ini menjadi syaratnya, disyaratkan untuk berwudu. Nah, keutamaan berwudu juga sangat-sangat banyak. Sebenarnya saya ingin menekankan tentang kesalahan-kesalahan di dalam berwudu kita yang sering terjadi di masyarakat kita. Namun sebelumnya kita juga harus membahas sedikit keutamaan berwudu, biar kita tahu bahwa berwudu itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Bahkan saking mulianya, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga untuk orang-orang yang berwudu. Keutamaan berwudu. Rasulullah SAW suatu ketika bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, ceritakan kepada saya amalan apa yang kamu lakukan di dalam Islam, karena aku mendengar suara terompah kakimu di depanku di surga." Lalu Bilal mengatakan bahwasanya tidak ada amalan ya Rasulullah yang paling aku harapkan di dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau aku selalu berwudu
setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku salat sesuai yang Allah tuliskan untukku. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk berwudu, namun Bilal bin Rabah beliau ingin terus dalam keadaan suci. Artinya ketika dia berhadas, dia segera untuk wudu atau segera untuk bersuci supaya dia itu bisa melakukan amalan-amalan dan dia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Jadi wudu adalah salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wudu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menjaga wudu. Itu juga terbukti bahwasannya kalau seandainya kita berwudu, maka keadaan kita akan lebih baik. Artinya hal-hal atau perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang ingin kita lakukan dengan kehendak Allah susahkan untuk melakukan maksiat, sehingga pekerjaan-pekerjaan kita itu adalah keberkahan bagi kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membukakan 8 pintu surga dan silakan masuk kemanapun yang kamu mau. Jadi kalau seandainya kita berwudu dan berwudunya untuk Allah Subhanahu wa taala, niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan bukan 1 pintu surga, 8 pintu surga, dan Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan, silakan kamu mau masuk di mana, pintu mana yang kamu kehendaki. Artinya berwudu itu sangatlah besar, namun kita banyak yang meremehkan yang namanya wudu ini, terutama sebelum tidur. Nah, sebelum tidur itu sangat-sangat bagus. Bahkan dalam riwayat mengatakan bahwa setiap kita bergerak, malaikat itu mendoakan kita. Jadi malaikat itu seakan-akan duduk di samping kita yang sedang tidur dalam keadaan berwudu. Lalu ketika kita bergerak balik ke kanan, lalu malaikat berdoa, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia karena dia tidur dalam keadaan berwudu. Setelah itu kita balik lagi ke sebelah kiri, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah berkahi dia karena dia tidur dalam keadaan berwudu. Terus seperti itu sampai subuh. Makanya orang yang berwudu biasanya dia lebih peka ketika azan subuh ketimbang kalau seandainya dia tidak berwudu. Maka setan itu sudah mengikat dia, lebih gampang mengikat dia. Nah, kita tahu bahwasanya ketika Bani Adam itu tidur, maka setan akan mengikatnya dengan 3 ikatan. Apalagi tidurnya nggak pakai wudu atau nggak berwudu sebelumnya, maka ikatan itu semakin kuat. Kalau seandainya azan, udah seakan-akan kita ketutup telinga kita karena nggak mendengar azan. Padahal jarak antara masjid dengan rumah atau musola dengan rumah kita itu sangat dekat, tapi nggak kedengaran. Karena apa? Ikatannya sudah terlalu kuat, dan kita juga meremehkan yang namanya wudu, sehingga dengan enaknya syaitan datang kepada kita, lalu syaitan mengganggu kita untuk tidak bisa sholat berjamaah pada waktu subuh. Maka itu sebuah keutamaan juga yang memang harus kita kerjakan, karena sebenarnya itu sangat gampang. Cuma
kalau sebelum wudhu itu kita malas megang air biasa, mager banget untuk nyentuh air, karena posisinya kita mau tidur. Kalau nyentuh air pasti melek lagi, kalau udah melek lagi susah untuk tidurnya. Pemikirannya itu seperti itu. Padahal kalau kita berwudu, dengan berwudu kita bisa sempat baca doa istilahnya. Kalau kita tidur di kasur nggak langsung ketiduran. Jadi di kasur itu sempat kita baca zikir dulu, baca kursi dulu, baca doa tidur dulu dan lain sebagainya. Bacaan-bacaan yang memang dianjurkan sebelum kita tidur. Tapi kalau seandainya kita tidak berwudu, pas jatuh ke kasur langsung kayak pohon kayu yang berkembang jatuh langsung, udah bangun-bangun, kecuali memang dibangunkan. Seperti itu. Jadi sangat besar keutamaan orang-orang yang berwudu sebelum tidur. Lalu setelahnya hadis yang bahwasannya Rasulullah SAW rindu akan umatnya. Di suatu ketika Rasul mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW rindu kepada umat ikhwani. Siapa ikhwani? Alasna ikhwan ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu wahai Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah. Bal antum ashabi, akan tetapi kalian itu adalah lebih bisa kita katakan sahabat saya. Ikhwani umulladina, orang-orang atau saudara-saudaraku ini adalah mereka yang hidup setelahku dan mereka beriman kepadaku. Nah, ketika itu Rasulullah SAW makanya jangan berisik, kalian terlalu berisik. Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika hari kiamat itu, gimana Rasulullah SAW tahu bahwasannya mereka itu adalah umat Nabi Muhammad SAW? Yaitu dengan cara dari umatku akan keluar cahaya-cahaya yang terang. Dan cahaya itu tidak akan ada pada umat selain Nabi Muhammad SAW. Makanya dari itu terutama cahayanya keluar dari tempat wudhu mereka atau di mana mereka berwudhu, di tangan, di muka, itu berarti akan keluar cahaya di situ. Tapi kalau seandainya kita wudhunya salah-salah juga masih salah-salah, itu juga dipertanyakan. Makanya nanti di sesi setelahnya kita akan membahas kesalahan masyarakat yang biasa kita lakukan pada hal berwudhu. Insyaallah di kesempatan kali ini. Selanjutnya, keutamaan berwudhu selanjutnya adalah ketika kita berwudhu maka berjatuhanlah dosa kita bersamaan dengan tetesan-tetesan wudhu kita. Jadi kalau seandainya kita wudhu dengan berwudhu, tetesan-tetesan yang turun atau jatuh dari anggota tubuh kita itu adalah menggugurkan dosa-dosa kita, seperti halnya daun yang gugur dari pohonnya. Jadi jangan takut untuk berwudu, karena sebenarnya kita takut berwudu itu adalah waswas syaitan. Itu adalah bisikan dari syaitan juga. Udah, ngapain berwudu, dingin banget ini, dan lain sebagainya, alasan-alasan yang memang supaya kita itu tidak mau berwudu. Selanjutnya, wudu adalah setengah keimanan.
Kita tahu bahwasanya bersuci itu adalah setengah dari keimanan, dan wudu juga termasuk di dalamnya. At-tahuru syatrul iman. Tahur atau bersuci itu setengah daripada iman. Dan tahur di sini juga boleh dimasukkan ke dalam kategori wudu dan mandi dan lain sebagainya. Selanjutnya, keutamaan wudu selanjutnya adalah bisa menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Apabila hamba muslim berwudu lalu dia membasuh wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Bila dia mencuci tangan, maka akan keluar dari tangannya semua dosa-dosa yang dibuat oleh tangannya, bersamaan dengan tetesan-tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kedua kakinya, akan keluar dosa-dosanya dan lain sebagainya. Hadis riwayat Muslim. Ini semua adalah keutamaan berwudu. Sangat besar keutamaan berwudu itu. Apalagi kita seorang muslim, saya kiranya kita harus sering atau menjaga wudu kita agar perbuatan kita juga akan terjaga dengan adanya wudu kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita akan masuk ke dalam satu pembahasan, yaitu pembahasan kesalahan-kesalahan yang banyak kita lakukan ketika berwudu. Apa-apa aja sih kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan ketika kita berwudu? Tidak memahami kesalahan cenderung melakukan kesalahan. Oleh karena itu kita mengetahui bahwasannya itu adalah salah, sehingga kita bisa mencegah atau kita bisa tidak melakukan kesalahan tersebut. Namun kalau seandainya kita tidak tahu itu salah atau tidak, maka kita juga tidak bisa menghindari yang namanya kesalahan tersebut. Baik, kesalahan yang pertama ini saya rangkum dari berbagai sumber. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kita untuk bisa belajar lebih banyak tentang ilmu Islam. Wudu itu adalah syarat sah salat. Tapi sebenarnya dia bukan hanya syarat, tapi juga banyak manfaat-manfaat. Dalam segi medis itu juga sudah banyak dibuktikan pada zaman-zaman ini bahwasanya manfaat wudu itu sangat-sangat besar. Nah, dalam pandemi ini kita juga mendapatkan satu yang memang sangat-sangat besar manfaatnya. Salah satunya dengan berwudu. Jadi virus yang sedang melanda dunia ini sebenarnya bisa kita cegah hanya dengan berwudu. Salah satunya adalah melakukan istinsyaq dan istinthar. Istinsyaq dan istinthar itu adalah memasukkan air ke dalam rongga hidung. Istinthar mengeluarkan kembali air yang sudah kita masukkan dari rongga hidung, kita keluarkan kembali, itu adalah istinthar. Sebenarnya itu adalah pencegahan dari masuknya virus-virus. Dengan kita melakukan istinsyaq dan istinthar itu, maka virus-virus yang awalnya lengket di dalam rongga-rongga hidung kita itu akan keluar dengan air yang kita masukkan. Awalnya kita masukkan, setelah itu kita keluarkan. Namun banyak orang yang tidak mengetahui ini, sehingga mereka menyepelekan yang namanya istinsyaq wal istinthar. Itu salah satu manfaat dalam segi medis. Sebenarnya ada banyak banget manfaat lain, namun kita tidak memfokuskan ke dalam itu. Kita pada malam hari ini memfokuskan ke dalam kesalahan-kesalahan yang banyak kita lakukan ketika berwudu. Yang pertama tadi adalah tidak melakukan istinsyaq
dan istinsyaq. Istinsyaq itu adalah memasukkan air ke dalam hidung. Istinsyaq itu adalah mengeluarkan air yang sudah kita masukkan ke rongga hidung itu kita keluarkan kembali. Itu namanya istinsyaq. Nah, sebenarnya setan itu dia nginap di rongga hidung kita. Makanya ketika kita bangun tidur dianjurkan untuk istinsyaq dan istinsyaq. Karena sebenarnya di dalam rongga-rongga hidung kita itu ada setan-setan yang sedang bersembunyi. Maka ketika kita istinsyaq dan istinsyaq, maka dengan sendirinya dia akan keluar dari air wudhu kita yang kita lakukan istinsyaq itu. Maka ketika itu kita istinsyaq dengan tangan kanan, istinsyaq dengan tangan kiri. Jangan kebalik, istinsyaq dengan tangan kiri, istinsyaq dengan kebalik. Jadi istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung itu pakai tangan kanan. Kapan istinsyaq dan istinsyaq itu? Waktu kumur-kumur boleh sekalian dengan kita masukkan. Jadi kumur-kumur, sisa air kumur-kumur itu, sisa air yang enggak masuk semua di dalam rongga mulut kita istinsyaqkan ke dalam hidung. Atau setelah kumur-kumur ambil air yang baru kita istinsyaq. Itu boleh juga. Kedua-duanya mau lakukan silakan. Terutama adalah kita harus beristinsyaq. Itu sangat-sangat besar, dan karena itulah kita setan itu tidak bisa hinggap di kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak membaca basmalah ketika hendak berwudu. Rasulullah SAW bersabda, la wudu'a liman la yaqra'a bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada wudu itu yang tidak disebutkan nama Allah. Artinya sebelum berwudu itu kita baca bismillah dulu, jangan lupa. Nah, baca bismillahirrahmanirrahim, buka keran. Jangan buka keran dulu, pasti keduluan kita pegang air. Kalau sudah keduluan pegang air, biasanya lupa dengan basmalah. Sebelum kita buka keran air atau kita mengambil air pakai gayung, baca bismillahirrahmanirrahim, baru ambil air, atau bismillahirrahmanirrahim baru buka keran airnya. Dengan seperti itu kita akan terbiasa. Pola yang terbiasa itu dengan tidak sengaja kita akan tidak sadar bahwasanya kita akan membaca seperti itu. Seperti halnya misal kita biasa membaca assalamualaikum ketika masuk rumah, tanpa kita perintahkan atau tanpa kita ingat bahwasanya kita itu masuk rumah, dengan sendirinya kita akan mengucapkan assalamualaikum. Itu pola yang sudah terbiasa. Seperti itu juga kalau seandainya kita mau terbiasa membaca bismillahirrahmanirrahim, kita buat dulu polanya. Apakah sebelum memegang keran kita baca bismillah, atau ketika kita buka kerannya dengan bismillah, dan lain sebagainya. Itu tergantung kepada kita. Dan pola-pola seperti itu akan memudahkan kita nanti dalam kita melakukan wudu. Selanjutnya, tidak sempurna membasuh anggota wudu. Jadi ketika kita membasuh anggota wudu itu biasanya ada ketinggalan. Nabi dulu ketika melihat seorang laki-laki yang memang dia itu tidak membasuh punggung kakinya. Jadi di punggung kakinya itu seperti ada mengkilap, seperti kilat dinar mata uang, seperti kilatnya mata uang. Rasul melihat itu, dan Rasul SAW menyuruh untuk wudu kembali. Artinya dengan kita menyempurnakan membasuh anggota wudu, maka dengan sendirinya kita juga
membenarkan wudhu kita. Nah, wudhu kita ini yang harus kita benarkan dulu, karena kalau seandainya kita mau keutamaan yang tadi sudah saya sebutkan, maka kita harus berwudhu dengan wudhunya Nabi SAW dan atas tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaki, tangan itu harus semuanya terbasuhkan, atau semua anggota wudhu itu harus kena air. Jangan sampai kita misalkan wudhu itu ada anggota tubuh yang memang belum kena air walaupun sedikit. Makanya ketika berwudhu itu dianjurkan untuk dilebihkan sedikit. Misalkan kita mencuci tangan sampai siku. Kalau seandainya sampai siku doang, takutnya ada bagian yang wajib yang memang tidak kebasuh atau kena air. Jadi kita lebihkan sedikit supaya yang ragu-ragu itu bisa hilang. Seperti itu. Sama juga ketika kita pakai sendal, misalkan wudu pakai sendal kita dibuka atau enggak, supaya sempurna airnya mengalir di kaki kita, maka kita buka sendal kita dan kita nyela-nyela kaki kita supaya airnya itu bisa masuk semua ke anggota tubuh kita. Selanjutnya, membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Nah, sebenarnya dalam berwudhu itu tidak boleh boros. Dalam berwudhu itu tidak boleh boros. Kalau seandainya kita sudah sekali membasuh, sudah sempurna, udah. Nabi SAW wudhu dengan 1 mud. 1 mud itu 2 tangan kita ini. Jadi ambil air 1 tangan kita ini. Nah, Nabi wudhu semua anggota tubuh, semua anggota wudhunya dengan 1 mud ini. Artinya enggak memboroskan air. Bisa. Tapi bukan dengan cara ambil 1 ini terus semuanya kita siram, enggak. Ada caranya juga nantinya. Nah, Nabi saja menggunakan bukan memboroskan air, secukupnya air yang Nabi ambil. Nah, sekarang kita wudu, buka keran sampai keras gitu. Setelah itu wudu kita, nah air yang kena ke kita itu hanya sedikit, sisanya itu kebuang sia-sia. Kalau seandainya kita transfer air ini ke negeri-negeri Afrika sana, yang memang mereka membutuhkan air, itu bisa menghidupi mereka sampai 1 tahun mungkin. Air-air yang kita buang itu. Makanya jangan boros. Nggak boleh boros. Nabi nggak pernah dalam membasuh anggota wudu itu berlebih-lebihan, tidak. Wala tubadziru tabdzira, janganlah kamu berboros. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu adalah teman-temannya setan. Dan jangan sampai kita jadi teman bagi musuh kita. Setan itu adalah musuh kita yang nyata, walaupun wujudnya tidak bisa kita lihat dengan mata kepala. Namun dia adalah musuh kita yang sangat-sangat nyata. Oleh karena itu, wala tubadzir, jangan berboros, jangan memboros-boros. Buka air, padahal airnya itu bisa kita buka dengan keran yang sedikit saja. Dan kalau seandainya kita buka, maka kita akan berboros. Sekarang itu pemikiran kita, ketika kita buka keran yang besar, maka air itu akan membasuh dengan cepat. Artinya kita lagi memburu wudu, terburu-buru dalam berwudu. Jadi
terburu-buru dalam berwudu itu juga tidak dianjurkan, karena kita takutkan ada anggota wudu yang memang tidak kena atau terlewatkan. Makanya kita dianjurkan untuk tidak terburu-buru. Selanjutnya, ini berkumur tanpa istinsyaq sudah. Setelah itu menyebut nama Allah di dalam WC. Tadi memang saya katakan bahwasannya baca Bismillah, tapi itu posisinya jangan sampai di dalam WC. Tapi kalau seandainya kamar mandi bersambungan dengan WC, WC itu kloset ya, kloset yang dimana kita membuang tinja kita. Jadi kalau seandainya kamar mandi itu satu nyatu dia dengan kloset itu, maka kita harus jauh dari klosetnya. Ya, nggak boleh itu. Dan kita dianjurkan untuk tidak berwudu di WC. Biasanya kan WC itu kan kecil, posisinya kecil, di dalamnya ada ember atau ada bak kecil untuk menampung air. Setelah itu langsung kloset. Nah, itu ada tempat berdiri sedikit. Nah, biasanya kan kalau seandainya kita di WC itu tidak dianjurkan juga untuk berwudu, karena kita mengucapkan nama Allah nantinya. Maka berwudulah di kamar mandi atau berwudulah di tempat wudu, karena takutnya kita sebelum masuk WC itu baca Bismillah di luar. Kalau WC-nya bersambung, itu Bismillah sebelum berwudu maksudnya. Makanya jangan, kalau bisa jangan di dalam WC wudunya ini. Tapi kalau bersambung, maka kita kalau bisa jangan terlalu dekat dengan klosetnya, terlalu dekat, agak menjauh. Iya, itu dia masalahnya. Kalau seandainya bercampur dengan kamar mandi yang memang dekat banget, maka jika jangan terlalu istilahnya itu jangan kita menghadap ke WC-nya, jangan menghadap ke lubang itunya, karena itu dia tempatnya yang memang diharamkan. Jadi kalau bisa kita membelakangi dia, sehingga seakan-akan dia itu tidak ada, seperti itu. Jadi butuh sebenarnya yang pengetahuan seperti itu supaya kita tidak masuk ke dalam kesalahan-kesalahan yang biasanya dianggap remeh, cuma itu sebenarnya besar. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita di dalam berwudu adalah buang angin tapi harus istinja. Ada orang yang memang ketika kentut dia harus cuci kentutnya, padahal dia cukup dengan hanya berwudu. Jadi enggak serta-merta kentut lalu kita beristinja seperti halnya kita istinja buang hadas besar, atau bahasa kasarnya itu cebok, enggak. Kalau seandainya kita sudah kentut, enggak mesti harus cebok, kecuali seandainya iya ada keluar sesuatu, ada coklat keluar sesuatu, nah itu baru, itu biasanya, tapi lebih kepada cepirit ya, bukan kentut. Ini bahasanya adalah kentut atau apa namanya buang angin. Jadi nggak mesti harus istinja, kita langsung bisa wudu saja. Selanjutnya ya, kalau kita punya dulu kita makan, punya apa itu? Gimana? Punya dulu kita makan gitu. Oh, kita sudah berwudu, setelah itu makan. Batal nggak? Enggak batal. Kecuali kalau lagi makan keluar angin. Nah, itu nanti kan ada apa namanya yang membatalkan wudu. Itu beda lagi pembahasannya.
Nah, kalau makan tidak membatalkan wudu dan dia boleh langsung sholat. Kalau seandainya kita ragu bahwasannya ada sisa-sisa dari makanan kita, maka kita cukup untuk kumur-kumur atau minum air. Biasanya kan minum air udah ketelan semua. Baik, selanjutnya yang banyak kita lakukan dalam berwudu adalah tertidur dan tidak mengulangi wudu. Kalau kita tertidur dengan posisi berdiri dan kita yakin bahwa duduk, tertidur dalam keadaan duduk, seperti halnya kita duduk dalam majelis ini, ketiduran, yakin kita tidak keluar angin atau tidak batal untuk kita, maka itu tidur yang sekejap, itu tidak membatalkan. Ini tidur yang lama, ketiduran, posisinya dia tidur terlentang dan tidurnya itu dari jam 12 sampai asar. Nah, sebelum dia tidur dia wudu, bangun-bangun dia mau salat langsung. Kita nggak tahu kemana posisi tangan kita atau ketika itu kita kentut atau enggak. Maka tidur yang seperti itu harus mengulangi wudu. Nah, sebenarnya mata adalah sumbatnya dubur. Karena itu siapa yang tidur dia harus berwudu. Artinya kalau dia ketiduran atau tidur, maka kalau mau sholat dia berwudu terlebih dahulu. Seperti itu. Masyaallah muslimin, jamaah sholat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kesalahan yang banyak kita lakukan ketika berwudu itu adalah mengelak wudu. Jadi kita berwudu, air yang ada di muka atau di kita itu kita lap pakai handuk. Nah, itu sebenarnya tidak diperkenankan, walaupun sebenarnya hadis untuk mengelak itu tidak ada. Cuma ada hadis yang mengatakan bahwasanya kesalahan-kesalahan kita akan gugur dengan tetesan-tetesan air wudu. Kalau kita lap air wudu kita, berarti tetesan itu sudah tidak ada. Maka dianjurkan untuk tidak mengelak wudu dengan kain atau handuk. Kalau seandainya kita wudu, setelah itu ada air-air yang tersisa membuat kita agak sedikit risih, itu tidak apa-apa dengan tangan kita. Tapi ini posisinya mengambil handuk sengaja memang kita lap, itu juga tidak dianjurkan. Biarkan air wudu itu mengalir. Semoga dengan wudu itu dosa-dosa kita bisa gugur. Seperti itu. Selanjutnya, kesalahan yang banyak kita lakukan ketika berwudu adalah melafalkan niat. Nawaitu wudu'a liraf'il hadatsil asghari. Nah, itu sebenarnya tidak mesti harus kita lafalkan. Kita sudah berniat di dalam hati, maka itu juga sudah termasuk niat. Nah, niat itu mahalluha fi qalb. Niat itu tempatnya di hati. Contoh misalkan saya berniat mau ngasih duit untuk anak-anak. Niat pertama saya adalah pergi ke depan mau ngasih untuk anak-anak. Posisinya duitnya itu 10.000. Waktu saya keluar ke depan, tiba-tiba ada cilok kesukaan saya. Niat pertama saya itu adalah ngasih duit untuk anak-anak. Tapi karena ada cilok, niat saya akan berubah. Apakah niat pertama dengan niat kedua itu kita sebutkan? Tidak. Otomatis tidak. Niat itu di dalam hati. Makanya tidak mesti harus kita melafalkan niat itu juga tidak apa-apa. Apalagi kalau seandainya posisinya dalam WC, kita hafalkan niat lagi. Nah, niat itu sebenarnya mahalluha fi qalb, tempatnya itu di hati. Cukup kita berniat bahwasanya kita mau berwudu dengan bahasa Arab boleh, atau dengan bahasa Indonesia, atau dengan hati kita, saya mau berwudu, udah langsung melakukan. Seperti itu. Berarti bukan niat bagi anak-anak.
Maksudnya apa? Nah, maksudnya kita kan bisa tahu bahwasannya niat kita pertama itu apa. Setelah itu karena ada sesuatu maka niat pertama itu tidak terlakukan. Artinya niat itu kan bukan kita sebutkan, saya mau ngasih duit sama anak-anak. Enggak kita sebutkan dengan kata-kata atau dengan mulut kita, tapi kita ambil duit keluar langsung. Tiba-tiba ada cilok kesukaan kita beli. Enggak jadi niat untuk ngasih anak-anak, kita beli cilok seperti itu. Artinya niat itu adalah di hati, bukan dilafazkan. Seperti itu. Selanjutnya banyak dari kita itu yang memulai dari kiri dulu, membasuh anggota tubuh dari kiri dulu, atau diselang-seling. Jadi tangan atau kaki itu ketika kita membasuhnya, kita harus membasuh satu persatu. Kaki kanan dulu, baru kaki kiri dulu. Tangan kanan dulu, baru tangan kiri dulu. Gak boleh kita basuh tangan kanan satu kali, tangan kiri sekali, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali. Ada berapa? Dua. Tangan kanan lagi sekali, tangan kiri. Enggak boleh diselang-seling atau tidak dari kiri dulu. Jadi selesaikan tangan kanan dulu, sempurnakan wudhu kita sampai batasan-batasan yang ditetapkan sama Allah. Setelah itu kita berlanjut ke tangan yang kiri. Jadi kanan dulu baru kiri, jangan diselang-seling atau jangan dimulai dari kiri dulu. Seperti itu. Kebanyakan ada yang nyelang kanan kiri gitu. Itu jangan, enggak juga. Nah, seperti itu juga. Nah, selanjutnya tidak menyela-nyela jari. Kita tahu bahwa anggota tubuh kita itu kalau seandainya lagi kering, dia tidak akan mengalir air dengan sendirinya ke anggota tubuh kita itu. Bagaimana caranya? Kita bawa air itu supaya terbasuhkan dengan anggota tubuh kita itu. Salah satunya dengan kaki, di kaki. Ketika kita mau mengalirkan air ke kaki kita itu, pastikan kaki kita itu sampai ke batasan daripada kaki yang diwajibkan. Kalau seandainya kita hanya buka keran terus kaki kita sodorkan, maka jari-jari atau ada beberapa tempat yang memang tidak terbasuhkan karena dia benar-benar kering. Kalau kering banget kan dia akan membuat sebuah kayak anak sungai gitu, dia nggak langsung penuh langsung. Dia akan membuat jalurnya sendiri, jalur air sendiri, sehingga tidak semua terbasuhkan. Makanya itu harus kita perhatikan juga untuk bersisi menyempurnakan yang namanya wudhu kita. Setelah itu mencuci kepala. Sebelumnya saya sudah pernah juga mengatakan bahwasanya di dalam ayat ini yang sudah saya bacakan pertama kali, famsahu biru'usikum, basuh itu bukan mencuci. Kalau seandainya kalau seandainya kepalamu itu sapu. Artinya kalau membasuh ambil air kita basuh atau kita cuci secara langsung dan turun dari keran langsung kita cuci. Tapi kalau seandainya kita sapu ambil air buang, setelah itu baru kita basuh atau kita sapu. Jadi itu khusus untuk kepala. Nah, banyak orang yang sekarang itu fokusnya di rambut, bukan di kepalanya. Sebenarnya kita harus fokus di kepalanya, bukan di rambutnya. Karena ada orang yang nggak ada rambut, ada orang yang ada rambut. Artinya rambut itu bukan sebuah kewajiban. Kalau seandainya kita basuh rambut,
Bisa jadi kepala kita nggak terbasuhkan. Tapi kalau seandainya kita basuh kepala, rambut juga kena. Kalau seandainya ada rambut, tapi kalau nggak ada rambut, nah itu nanti pembahasannya lain lagi. Jadi hikmah juga, hikmah. Salah satu hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala mencantumkan basuhlah kepalamu, bukan rambutmu, karena memang ada orang yang tidak ada rambut, tapi nggak ada orang yang nggak ada kepala. Ada orang yang nggak ada kepala? Nggak ada. Tapi ada orang nggak yang nggak ada rambut? Ada. Makanya dikatakan basuhlah kepalamu, bukan basuhlah rambutmu. Karena kalau orang nggak ada kepala, itu berarti bukan orang lagi. Tapi orang nggak ada rambut itu sudah biasa. Seperti itu. Selanjutnya, udah masuk waktu Isya. Baik, sedikit lagi. Wudu sambil ngobrol. Nah, ini dia. Ini keseringan. Gak boleh wudu sambil ngobrol. Kita fokuskan di wudunya. Ini wudu sambil ngobrol. Apalagi nanti ada wudu sambil ngopi. Ngopi ya, wudu. Nah, ada lagi wudu dia nyerumput dulu satu. Nah, itu jangan. Itu kesalahan juga. Fokus kepada bagian anggota tubuh kita, supaya ada anggota tubuh yang terbasuhkan. Semua anggota tubuh kita itu terbasuhkan dengan wudu kita. Selanjutnya, bangun pagi. Ini biasanya bangun pagi banyak kita yang ambil air, berwudu atau cuci muka dulu. Bangun pagi itu kalau bisa kita cuci tangan dulu. Kita dulu mau berwudu atau mau cuci muka, silakan langsung cuci muka. Tapi utamakan jangan mencuci muka dulu. Cuci tangan dulu, setelah itu baru cuci muka. Atau setelah itu kita berwudu dengan wudunya Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita akhiri, di dalam ayat ini saya mau sedikit menjelaskan para penjabaran sedikit wudu yang memang betul-betul harus kita pahami. Di dalam ayat ini atau kewajiban kita di wudu itu ada 4 anggota tubuh yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah famsahu biwujuhikum, cuci muka. Nah, ketika kita cuci muka, posisinya itu adalah akhir daripada, kalau di atas ini akhir daripada rambut sini, akhir daripada rambut. Di sini juga akhir daripada rambut sini. Di sini juga di bawah sini 2 jari daripada rambut kita. Ini harus kena. Ada jenggot, berarti jenggotnya harus di sela-sela supaya masuk airnya ke sini. Nah, posisinya kalau seandainya kita berwudu, maka tangan kanan ini, tangan telunjuk ini di posisi di sini. Posisi di sini, ambil. Setelah itu tangan ibu jari ini di belakang kuping, di belakang telinga, supaya ini. Jadi semuanya ini terbasuhkan. Kita seperti ini. Posisinya ini di sini, ini di sini. Seperti itu. Itu yang mukanya, supaya airnya itu semuanya masuk ke anggota muka kita. Selanjutnya, famsahu bi aidikum ila marafiq. Jadi posisinya tangan sampai siku. Yang harus kita pahami bahwa bukan dari sini ke sini. Ini banyak orang yang wudu dialirin dari sini dulu ke sini. Itu salah.
Karena ayatnya famsahu aydiyakum, ini ya, ini kafun namanya telapak tangan. Seluruh ini ya. Yadun ini semuanya. Ini mirfaq. Jadi dari sini ke sini ini mirfaq. Otomatis dari sini ke sini kita wudunya, bukan dari sini ke sini. Nah, kita ambil air bukan kita alirin dari sini, tapi kita ambil air dari sini. Seperti itu. Jadi dari sini sampai ke siku. Seperti itu. Jangan kembali dari siku dulu ke itu banyak juga ya salah. Selanjutnya jangan lupa untuk menyela-nyela. Dan yang terakhir, yang ketiga itu mengusap yang seperti tadi, kita usap kepala, ambil air, buang airnya, baru kita usap dari ini, dari depan ke belakang. Setelah itu balik lagi ke depan, seperti itu. Setelah itu baru langsung kita ini talingan juga, seperti itu mengusap kepala. Ini dengan sendirinya akan terusapkan rambut juga, dan kaki kita juga sudah jelas. Itu yang kaki sampai tumitnya itu harus benar-benar kena air, jangan sampai kena air. 4 itu adalah bagian wajib yang memang harus kena air. Kalau seandainya kita sedikit banget airnya itu hanya 1 botol aqua, maka jangan kita hamburkan air itu untuk yang sunnah juga. Kalau seandainya bisa yang sunnah, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, maka alirkan atau wuduklah dengan bagian-bagian wajib saja. Jadi bagian wajib pertama muka, setelah itu tangan sampai siku, setelah itu basuh kepala, setelah itu kaki, sudah selesai. Seperti itu yang wajibnya. Tapi kalau seandainya kita airnya ada yang terlalu boros juga, silakan sekali saja. Kalau seandainya sudah merata sudah cukup. 2 kali itu sunnah juga. Tapi kalau seandainya sudah merata cukup 2 kali. 3 kali juga sudah cukup kalau seandainya memang sudah merata. Tapi kalau seandainya yang keempat itu jangan, karena itu menzalimi orang lain, menzalimi diri kita, dan kita juga boros terhadap sesuatu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang tidak paham. Kalau puasa itu itu nanti ada perbedaan pendapat di dalamnya. Tapi seperti halnya kita tahu bahwasanya istinsyaq dan istinsyaq itu adalah sunnah. Namun ketika puasa takut masuk air ke dalam itu, maka jangan kita istinsyaq. Seperti itu. Apalagi kalau seandainya dalam siang duhur itu, enak nih istinsyaq. Jangan ini juga. Baik, siapa? Nah, manfaat ya. Hukumnya berkumur-kumur itu ya setelah tangan. Oh yang ini itu enggak dianjurkan untuk ini. Tapi yang dianjurkan itu adalah di sela-sela mulut. Kalau bisa ketika kita mabok atau ketika kita kumur-kumur, kita masukkan jari-jari kita untuk menghilangkan itu. Sedangkan untuk mengamuk itu juga tidak diwajibkan atau tidaknya. Kalau seandainya mau, takutnya ketemu juga, nggak diharuskan. Nah, kalau seandainya kita benar-benar yakin bahwasanya gara-gara ini kita susah, maksudnya ada yang tersangkut, akhirnya kita melakukan seperti itu, ya itu tidak apa. Seperti itu juga tidak diharuskan, kalau seandainya semuanya harus dilakukan. Yang harus kita lakukan, atau kalau seandainya kita mau
mabok kita itu benar-benar hilang. Nah, di rongga ini juga terdapat sekat-sekat. Jadi ketika kita berkumur-kumur itu kita masukkan jari kita supaya membersihkan lendir-lendir yang ada di sekeliling mulut dan juga membersihkan kotoran-kotoran yang ada di gigi kita. Itu saja. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kita cukupkan mungkin sampai di sini saja. Nakhtatim doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.